Untuk yang keterangan domisili itu harus memang benar-benar ketika si anaknya tinggal di rumah tersebut. Karena keterangan domisili ini juga sebenarnya itu harus harus ada keterangan bahwa si peserta didik itu sudah tinggal selama 1 tahun juga. Jadi ketika misalnya surat domisilinya dibuat sekarang, betul dibuat sekarang, tetapi harus ada keterangan bahwa si peserta didik itu sudah tinggal di alamat tersebut selama 1 tahun. Jadi ketika misalnya menggunakan surat domisili juga sama, di situ sebenarnya harus mengikuti keterangan bahwa peserta didik sudah tinggal bersama atau bibinya di alamat tersebut misalnya selama 1 tahun dari tanggal berapa misalnya tahun kemarin misalkan ya. Jadi ketika dihitung pada saat pendaftaran itu sudah 1 tahun seperti itu. Nah kemudian ketika misalkan anaknya nggak tinggal di situ misalkan ya, kalau itu mah sebenarnya nggak boleh ya, karena ya kalau itu nggak boleh sebenarnya, karena memang keterangan domisili itu digunakan ketika si anaknya memang benar-benar dititipkan di rumah tersebut kayak gitu ya. Jadi boleh menggunakan keterangan domisili. Tapi biasanya tetap dilengkapi dengan kartu keluarga ayah bundanya yang asli kayak gitu ya, sama surat keterangan domisili yang tadi dari keluarga yang ditumpangi namanya gitu ya. Oke, ada yang kelewat nggak Teh ya? Oke. Jika alamat kakak anak berbeda dengan orang tua karena tinggal di beda daerah, apakah saat daftar memakai KTP wali dari kakak yang sama atau menggunakan KTP ortu dari KTP wali yang mana atau KTP ortu? Oh ya, baik. Nah, karena kartu keluarga yang digunakan itu adalah kartu wali, berarti yang pertama yang harus dilengkapi itu KTP-nya adalah KTP wali dulu ya, karena memang sesuai dengan kartu keluarga yang ada atau yang digunakan oleh si peserta didik gitu ya. Jadi nanti pakai KTP-nya, pakai KTP wali dulu. Nanti biasanya orang tua sih sebenarnya sebagai tembusan ya, bahwa memang benar si anak kita itu tinggal bersama bibi misalkan atau bersama keluarga kita yang lain. Jadi biasanya sih yang dimintanya adalah KTP keluarga yang ditumpanginya dulu kayak gitu. Oke, gitu ya Teh. Oke, berikutnya jalur ketiga nih. Oke. Yang pertanyaannya adalah maaf mau bertanya apakah bisa pakai jalur SKTM? Kemudian yang berikutnya mau bertanya kalau jalur afirmasi hanya berlaku. Oke. Baik. Untuk jalur afirmasi, nah jalur afirmasi dulu namanya SKTM ya, tapi sekarang mah tidak ada tuh namanya SKTM. Karena surat keterangan tidak mampu sebenarnya itu tidak bisa diminta ke Disduk Capil ya. Jadi sekarang namanya tuh jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini itu akan diverifikasi oleh Disduk Capil melalui beberapa kartu, yaitu kartu Indonesia Pintar misalnya. Nah, untuk anak-anak yang memiliki kartu Indonesia Pintar, anak-anak yang memiliki kartu apalagi ya Kak? Yang kesehatan itu ya. Nah, yang pokoknya yang memiliki kartu-kartu untuk siswa yang memiliki kartu-kartu kayak ada keterangan tidak mampu atau dinas sosial. Nah, itu baru bisa melakukan melalui jalur afirmasi. Dan itu juga akan diverifikasi oleh Disduk Capil ataupun oleh dinas sosial. Kayak gitu. Jadi kalau datanya tidak ada di dinas sosial ataupun tidak ada di Disduk Capil keterangan bahwa anak itu menerima KIP misalnya, itu tidak akan bisa. Nah, hal ini memang menjadi polemik ya, kalau beberapa tahun lalu banyak orang yang menggunakan surat SKTM palsu ya, ibaratnya gitu mungkin ya. Nah, kalau sekarang tidak ada, karena memang sudah ada di Dapodiknya atau udah ada di database sekolah siapa saja anak-anak yang bisa memanfaatkan jalur afirmasi. Nah, kemudian berikutnya tadi
ada anak guru. Kalau anak guru itu masuknya ke dalam jalur perpindahan orang tua untuk Kota Bandung. Tetapi kalau untuk wilayah Cimahi, kalau nggak salah, atau Kota Kabupaten Bandung Barat ya, memang untuk anak guru ada yang masuk ke dalam afirmasi. Tapi memang hanya sebanyak 5% kuotanya. Kuotanya memang tidak banyak. Jadi memang untuk anak guru ini, pokoknya kalau untuk anak guru harus ada keterangan orang tuanya sebagai guru tugas di sekolah mana. Biasanya diutamakan yang lebih dekat ke rumah kita. Jadi tetap aja biasanya kalaupun kita menggunakan jalur anak guru, tetap saja pemilihan sekolah biasanya didasarkan kepada jarak rumah kita ke sekolah, kayak gitu. Gitu mungkin. Nah, balik lagi yang jalur prestasi. Oke. Jalur prestasi untuk Kota Bandung kan pembagiannya 60% akademik, 40% non akademik. Ya. Artinya bisa mendaftar lewat prestasi akademik dan non prestasi non akademik saja gitu. Maksudnya apakah dua-duanya bisa gitu ya? Oke. Nah, biasanya nih untuk jalur prestasi itu boleh dipilih salah satu ya. Jadi tidak boleh dua-duanya nih. Misal, saya mau pilih nilai rapot, terus keduanya mau pilih jalur sertifikat, gitu, jalur lomba, nggak bisa. Karena pendaftarannya sama, jadwalnya sama. Jadi harus dipilih salah satu. Tadi kan sudah ada syaratnya ya, untuk nilai rapot itu hanya yang mendapatkan 10 nilai terbesar di kelas. Itu baru yang bisa mendaftar secara nilai rapot. Oh, misalnya anak saya masuk nih kriteria ini. Ternyata misalnya anak kita punya sertifikat lomba. Nah, sertifikat lombanya ternyata ini untuk tingkat provinsi. Untuk tingkat provinsi itu lumayan besar poinnya. Sehingga, oh, kayaknya memang kesempatannya lebih besar nih untuk jalur prestasi. Tapi kalau kita lihat jalur prestasi berdasarkan lomba ini, kuotanya lebih sedikit dibandingkan dengan kuota nilai rapot. Belum lagi nilai lomba ini juga si kuotanya diperebutkan juga oleh anak-anak dari luar wilayah, dari luar Kota Bandung. Jadi sih kalau menurut saya, misalkan anak kita masuk ke dalam ranking 10 besar di kelas, mending memanfaatkan nilai rapot dibanding dengan sertifikat. Kecuali kalau misalnya sertifikatnya tingkat provinsi ataupun sudah tingkat nasional atau internasional. Itu baru boleh maksudnya lebih baik menggunakan nilai rapot aja dulu, seperti itu. Kalau memang sertifikatnya belum masuk ke tingkat provinsi atau nasional, kayak gitu. Itu mungkin. Oke, masih ada 3 pertanyaan. Oke, semangat. Teja mau di sini? Kalau melalui sistem zonasi, apakah pengumumannya disampaikan secara transparan? Sehingga para calon bisa tahu yang lolos. Oke. Oh ya, Ayah Bunda, nanti untuk Kota Bandung sendiri, itu saya juga pernah mengecek ya. Pernah mengecek di laman yang tadi http://ppdb Kota Bandung ya .go.id. Di situ semuanya ada data semua siswa yang mendaftar. Ketika nanti diumumkan juga biasanya itu sudah ada apakah lolos atau tidak. Tapi biasanya kalau yang tidak itu secara otomatis terdelete ya. Jadi tidak ada masuk ke dalam daftar anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Jadi kan kalau pengumuman mah biasanya kalau kita lihat ya di webnya, misalnya kita lihat SMP yang dituju, misalnya yang ditujunya SMP 2 Bandung, yang diterimanya ada 200 anak. Nah, hanya 200 anak aja sebenarnya yang dilihat, gitu. Jadi ketika misalnya kita ingin melihat teman kita masuk atau tidak, sebenarnya sih tidak dapat dilihat secara langsung ya, karena memang kita juga nggak tahu nih dia pilihan keduanya kemana. Jangan-jangan ketika pilihan kesatunya tidak diterima, dia diterimanya di pilihan kedua. Jadi kita tidak bisa melihat atau memastikan orang itu masuk kemana ataupun dia berhasil atau tidak, karena secara database itu hanya masuk ke sekolah yang memang dia masuki gitu. Jadi kalau misalnya ini keterangan si anak ini kita mau cari nih, itu mah harus tahu password sama username-nya berarti ya. Jadi
Karena keterangan dia masuk ke sekolah mana itu akan secara pribadi diterima oleh setiap siswa. Gitu ya. Jadi kita kalau misalnya mau tahu yang lain masuk atau enggak, paling dilihat berdasarkan sekolah pilihan. Gitu. Karena memang tidak bisa kita lihat berdasarkan peserta didik ini masuk kemana. Nggak bisa kecuali kita tahu username dan passwordnya. Kayak gitu ya. Nanti misalkan ketika diterima jarak rumahnya emang berapa atau masuknya melalui jalur apa, itu akan ada keterangannya. Jadi misalkan anak A dinyatakan masuk ke SMP 2 misalkan, adalah namanya di SMP 2. Itu ada dia masuknya jalur zonasi. Dia ada urutan si jaraknya berapa. Gitu. Jadi bisa kita ketahui dari situ aja. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, ya, untuk mendaftar PPDB, data yang digunakan harus sama nggak dengan data Dapodik, misal karena menggunakan KKN? Oke. Nah, biasanya ya Bunda, ini kan karena semua sistemnya diambil dari data Dapodik justru. Jadi memang semua data itu harus sama dengan yang awal. Ayah Bunda masuki ya. Jadi kalau misalnya gini, ketika daftar menggunakan kartu keluarga yang ini, sekarang berubah. Oh, berarti nanti secara sistem Dapodiknya itu harus diubah dulu. Jadi biasanya nanti si sekolah akan mengganti ataupun mengganti si Dapodiknya ya, tetapi itu butuh proses Ayah Bunda. Jadi biasanya si sekolah akan memproses dulu sesuai dengan yang baru. Kayak gitu. Misalkan kan dulu waktu SD mah saya alamatnya kakaknya yang ini, kartu keluarganya yang ini. Sekarang udah ganti nih dari 2 tahun lalu, tapi saya lupa. Gitu ya, saya lupa nggak verifikasi ke si operator sekolah ataupun ke wali kelas. Nah, kalau itu masih boleh diverifikasi, tapi biasanya perlu waktu untuk si data itu dimuat ulang lagi. Karena biasanya untuk membata atau mengganti atau mengedit biasanya harus ada secara sistem, memang rada biasanya lumayan lah operator harus mengurus-ngurusnya gitu ya, karena memang ada perubahan alamat ataupun ada perubahan dari misalnya domisili yang kayak gitu, memang lumayan ribet ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan seperti itu, dari sekarang aja langsung hubungi ke wali kelasnya di sekolah ya, biar datanya langsung diverifikasi dari sekarang. Gitu. Yang terakhir mungkin ini berkaitan dengan fasilitas saya ya. Ini dari orang tua siswa TDL katanya. Untuk fasilitas diskusi tentang PPDB ini, bisakah dengan tutor atau datang ke unit, dan waktu juga perlu suggest lain dari wali kelas. Terutama mungkin untuk TDL privat. Oh iya ya. Mungkin ya. Boleh ya. Oke. Baik, kalau untuk itu mungkin nanti kita diskusikan dulu di manajemen ya Bunda. Waduh, jadi keingetan juga ya. Ada TDL, ada batik, ada privat, betul ya. Nanti mungkin akan kita sampaikan juga ke tutor-tutornya seperti apa. Nanti mungkin kita akan diskusikan dulu di pihak manajemen seperti apa. Jadi supaya bisa memfasilitasi konsultasi untuk PPDB ini. Apakah melalui tutor ataukah melalui KU atau seperti apa. Nanti tunggu informasi berikutnya ya Bunda ya. Mohon maaf. Terima kasih. Pasti silahkan kalau untuk konsultasi PPDB seperti itu boleh nanti silahkan tanya-tanya kemana Tegi ya? Ke call center boleh ya? Iya boleh. Oke, nanti akan kita infokan juga sebenarnya. Kayaknya kalau dari kolom chat tuh udah semua terjawab, insya Allah mudah-mudahan. Tapi mungkin ada yang mau langsung bertanya. Oh iya, boleh. Untuk ayah bunda yang akan bertanya langsung juga boleh ya. Ataupun ada yang mengkonfirmasi mungkin dari tadi, oh jawabannya kurang jelas nih. Mengenai apa misalnya, boleh silahkan langsung di unmute saja. Silahkan ayah bunda. Ortu Naufal. Oke, ini ada Naufal ya. Oh, Ortu Naufal mungkin ya. Boleh di unmute saja, ayah bunda silahkan.
Maaf, saya mau tanya. Misalkan anak saya kan sekolah. Halo? Halo? Ya? Bagaimana, Bu? Maaf, saya mau tanya. Misalkan anak saya kan sekolahnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Ini wilayah. Iya, Bu. Tidak di tempat. Untuk pilihan keduanya itu bagaimana caranya? Sekolahnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk pilihan kedua. Oh iya. Oh iya, pilihan sekolahnya ya Bunda ya. Nah, biasanya untuk Kabupaten Bandung Barat, Cimahi itu biasanya hanya satu pilihan sekolah. Tetapi memiliki dua kali kesempatan, yaitu bisa menggunakan jalur prestasi, bisa menggunakan jalur zonasi. Tetapi pada masing-masing jalur itu hanya memilih satu sekolah negeri. Jadi biasanya hanya seperti itu, Bunda. Nah, untuk Kota Bandung memang tadi pilihan sekolahnya tuh banyak ya, bisa minimal 2 sekolah. Tapi biasanya untuk Kabupaten Bandung atau ini untuk Kabupaten Bandung Barat, biasanya hanya memilih satu sekolah saja. Tapi Bunda memiliki dua kesempatan nih, bisa menggunakan jalur prestasi, bisa yang kedua menggunakan jalur zonasi gitu. Tapi milihnya hanya satu sekolah biasanya. Satu sekolah di negeri. Kota Bandung. Kalau mau ke Kota Bandung enggak. Kalau ke Kota Bandung bisa ya Bunda, tapi biasanya kan kalau ini Bandung Baratnya di mana ya? Biasanya kan kalau Bandung Barat mah dengan Cimahi ya dekatnya. Ada atau mohon maaf Bunda Naufal mau coba ke Cimahi atau mau coba ke Bandung daftarnya? Ke Cimahi. Oke, ke Cimahi, boleh. Kalau untuk ke Cimahi, itu ada wilayah perbatasan juga. Itu hanya memilih satu sekolah, tapi hanya berdasarkan jalur zonasi. Sehingga yang dipilihnya itu harus sekolah terdekat. Gitu. Yang memang kuotanya terbatas sih sebenarnya. Karena memang, sekolahnya juga memang terbatas ya kalau untuk wilayah Cimahi. Jadi intinya Bunda, kalau misalnya Bunda, saya sih di Kabupaten Bandung Barat justru lebih jauh gitu misalkannya sekolah-sekolah SMP-nya. Pokoknya yang lebih dekat aja. Baik mau masuk ke kota Cimahi maupun masuk ke wilayah Kabupaten Bandung Barat. Intinya pilih sekolah negerinya yang paling dekat dengan rumah. Gitu aja Bunda. Tapi memilihnya hanya satu biasanya. Pilihan duanya tidak ada dulu biasanya. Gitu. Berikutnya Bunda Syarifah dan Soraya. Oke, silakan Bunda. Iya, assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Mau tanya nih, kalau anak saya kan sekolah SD-nya di Cimahi, tapi kakaknya di Bandung. Jadi ininya fasilitasnya seperti orang Bandung atau Cimahi nih masukin. Masukin ininya apa? Iya ya, ke PPDB-nya ya Bunda ya? Iya, iya. Pasti. Oke, berdasarkan kartu keluarga, karena masuknya Kota Bandung, berarti PPDB-nya termasuk PPDB Bandung. Tetapi nanti cara pendaftarannya, pertama, Bunda harus memverifikasi dulu data di Dapodik ya. Artinya Dapodiknya yang mana? Dapodik sekolah tentunya. Jadi ayah Bunda nanti hubungi ke wali kelas. Setelah dari wali kelasnya yang berada di Kota Cimahi, Bunda harus masuk ke Bandung. Jadi masuk PPDB-nya, masuk PPDB Kota Bandung, Bunda. Jadi masuk ke laman PPDB-nya, laman Kota Bandung, nanti akan dibantu juga biasanya oleh operator sekolah yang dari Kota Cimahi. Jadi tetap datanya masuk dulu dari SD-nya yang di Kota Cimahi. Tetapi nanti secara PPDB itu masuknya ke PPDB Kota Bandung karena wilayah kakaknya ada di Kota Bandung. Itu untuk yang berdasarkan kartu keluarga. Tapi kalau misalkan bundanya mau memilih sekolah yang di Cimahi, seperti apa nih? Nah, berarti saya tanya dulu nih, bundanya mau sekolah negeri, mau sekolah SMP-nya di mana nih? Mau di Cimahi lagi
atau mau ke kota Bandung? Sebenarnya sih pengen di Bandung, Teh. Oh, baik. Boleh. Kalau seperti itu berarti caranya seperti ini, Bunda. Nanti Bunda tetap verifikasi data ke sekolah, nanti bilang ke wali kelasnya bahwa akan mengikuti PPDB Kota Bandung. Biasanya harus dilakukan secara mandiri, Bunda. Mohon maaf, karena memang secara dapodiknya dari sistemnya beda. Jadi nanti Bunda masuk ke laman atau ke web yang ppdbbandung.go.id, masuk ke situ, nanti masukkan kartu keluarga. Jadi nanti sebenarnya tidak dilihat tuh SD-nya mau dari Cimahi, mau dari Yogyakarta, mau dari Cirebon, yang penting kartu keluarganya berada di Kota Bandung. Dan nanti Bunda memilih sekolahnya itu masuknya ke PPDB Kota Bandung, kayak gitu. Itu ya Bunda ya, sudah jelas? Berarti ya? Bisa milih 2 sekolah ya? Iya betul. Betul Bunda, jadi bisa memilih 2 sekolah. Kalau untuk jalur zonasi boleh ditambah 1 sekolah swasta ya. Kalau untuk jalur prestasi boleh memilih 2 sekolah. Gitu. Ya, makasih banyak Teh. Ya, sama-sama Bunda. Oke, ada yang raise hand lagi Kak? Oh, belum ada. Nah, biasanya ya Bunda, berdasarkan pengalaman ya tahun-tahun sebelumnya, semua peraturan kadang itu suka ada perubahan di akhir atau menjelang pendaftaran. Jadi pokoknya ya Bunda selalu cek di web PPDB-nya ya. Nah nanti biasanya juga Tridaya mudah-mudahan nanti bisa mengupdate info-info apa yang terbaru, terutama untuk daerah Cimahi, Kabupaten Bandung Barat itu kan belum ada ya perwal ataupun juknis yang untuk PPDB 2022 ini. Tapi biasanya sih pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya biasanya memang masih mengikuti juknis ataupun mekanisme atau cara-caranya masih mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya. Jadi untuk ayah bunda, kalau yang tadi seperti tadi ya, ini saya sekolahnya di Cimahi tapi kakaknya di Bandung. Berarti dari sekarang harus sudah menginfokan semuanya ke guru wali kelas sehingga nanti bisa dibantu juga oleh wali kelas yang ada di sekolah putra-putrinya. Gitu ya. Jadi pokoknya ataupun tadi verifikasi datanya beda dengan yang dulu saya masukin misalkannya, segera verifikasi semua data ya, karena nanti bisa jadi sistemnya nanti tidak bisa jadi error atau seperti apa. Pokoknya dari sekarang mumpung lagi verifikasi data, silahkan langsung datang atau hubungi wali kelas masing-masing. Seperti itu. Oke, tidak ada yang raise lagi? Tegia? Tidak. Oke. Oke. Mungkin sudah jelas ya semuanya. Intinya ya Bunda, kalau jalur zonasi tadi ya, pokoknya jalur zonasi itu kuotanya paling banyak. Jadi ayah bunda semuanya manfaatkan jalur zonasi ini dengan baik. Jadi pilih sekolah yang dekat dengan rumah, karena memang itu biasanya harus dipilih oleh kita supaya memang masuk ke dalam jalur zonasi. Anggap saja jalur prestasi itu adalah jalur bonus ya. Mudah-mudahan kalau misalnya jalur prestasi ini masuk, mudah-mudahan itu memang rezeki putra-putri kita mungkin ya. Kalau jalur zonasi mudah-mudahan semuanya masuk sesuai dengan keinginan kita semua. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan atau bedah tuntas mekanisme PPDB ini, ayah bunda punya gambaran ya yang jelas mengenai seperti apa sih nanti sekolah lanjutan untuk putra-putrinya. Baik, saya akhiri dulu dan saya kembalikan mungkin kepada MC-nya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh Gia. Iya, terima kasih kepada Teh Nurli yang sudah pengetahuan awal, karena ini memang baru draft sebetulnya ya. Draft nanti biasanya ada uji kelayakan dulu gitu ya. Biasanya Bunda suka boleh gabung juga tuh, ada di grup Telegram Distrik. Nah, di situ juga biasanya suka langsung ada info-info ya. Jadi ada uji kelayakan, barulah nanti ada peraturan final. Nah, kalaupun sudah nanti ada peraturan final, insya Allah pasti dari Tridaya pun akan sosialisasi kembali mengenai sistem final ini. Jadi sepertinya mudah-mudahan nih
Ayah Bunda sekarang sudah rada jelas ya, terlihat. Mungkin yang harus lebih diingatkan adalah sekarang ini adalah persiapan verifikasi data. Jadi Ayah Bunda mangga dikumpulkan semua datanya, baik itu data rapot, data domisili, data prestasi, itu kumpulkan dulu ke sekolah dan benar-benar diverifikasi. Nah, nanti ketika sudah dekat waktu untuk pendaftaran PPDB-nya, barulah Ayah Bunda harus sudah menentukan pilihan. Nah ya, tentukan pilihan. Kalau yang pertama, kita punya 2 kesempatan nih, jadi jangan disia-siakan kesempatan ini. Boleh ikut jalur zonasi dulu, jalur prestasi ya, jalur prestasi. Nah, di situ ditentukan mau prestasi akademik atau prestasi non akademik ya, skornya mana yang lebih besar gitu ya, atau mau ikut jalur afirmasi, atau mungkin yang anaknya guru mau ikut yang jalur guru gitu ya. Nanti ikuti dulu. Kalaupun misalkan ternyata kurang beruntung, masih ada kesempatan lain, semuanya bisa ikut jalur zonasi. Ya, mudah-mudahan Ayah Bunda segala sesuatunya terbaik untuk anak kita. Yang penting anak kitanya selalu sehat, semangat, dan prestasinya insya Allah bisa meningkat. Baik, terima kasih untuk kehadiran Ayah Bunda semua. Jika masih ada pertanyaan, mangga boleh ke tutornya, boleh ke kepala unitnya, atau melalui call center Trijaya. Kami siap untuk membantu Ayah Bunda semua. Nah, terima kasih sekali lagi. Saya Tegia dan dari Teh Nurli. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.